Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Jumat tanggal 19 November. Untuk kesekian puluh kalinya saya berada di Kawah Galunggung. Ini barusan setelah dari parkiran motor, karena kita nggak bisa bawa motor naik. Jadi harus ngojek lah istilahnya. Jadi kita ngojek biar cepet ke lokasi yang mau dituju. Itu nanti ke Surga Dunjaan sebelah baratnya musola yang tertimpa longsoran itu. Karena petunjuknya, karena saya lagi nyaratin seseorang, petunjuknya harus ngambil air dari sana gitu. Walaupun sebenarnya kalau Allah berkehendak itu mendoakan ke air aqua atau apalah minuman gitu, botol ke air kemasan itu ya bisa aja, nggak harus ke naik ke kawah ke Galunggung atau kemana gitu. Tapi kalau saya sendiri dalam prakteknya nyaratin gitu, karena segala sesuatu tetap harus ada petunjuk dari Allah. Misalnya dalam, mungkin secara ini, kalau bahasa Sundanya ngerekeskeun tuh bisa di Galunggung, bisa di Pamijahan atau di keramat-keramat yang lain. Jadi segala sesuatunya harus ada petunjuk gitu. Jadi yang menandakan bahwa kalau saya lagi nyaratin seseorang itu saya benar-benar ngerjainnya gitu. Kalau petunjuknya harus ke kawah ya walaupun harus capek, karena setelah ngojek dari atas itu kita harus turun jalan kaki terus masih jauh, mungkin perjalanan sampai ke arah musola dari sini tuh kalau jalannya cepet bisa setengah jam kalau nggak ada kendala gitu. Kalau kendalanya kalau hujan banjir, air itu suka meluap lah istilahnya gitu. Jadi buat ngelewatin airnya itu yang airnya deras, cukup deras tuh ya perlu hati-hati juga. Tapi sekarang walaupun suasana terlihat mendung, tapi mudah-mudahan ini cerah gitu, nggak turun hujan. Jadi kalau saya nyaratin seseorang atau lagi dipinta bantuan untuk nyaratin, karena segala sesuatunya kalau saya itu bersandarkan ke Allah. Jadi saya tetap minta petunjuk lagi harus gimana gitu. Karena saya sendiri bukan ahli hikmah gitu ya. Jadi kalau petunjuknya harus ngambil air dari sono, dari Galunggung misalnya, kalau enggak dari gua Pamijahan misalnya gitu, gua Saparwadi, ya saya jalanin. Karena segala sesuatu tetap bersandar kepada Allah, karena kita itu ya nggak bisa apa-apa sebenarnya. Jadi hakikatnya yang memberikan ujian kepada seseorang yang kena masalah akhirnya minta syariat lah gitu misalnya ke orang lain. Dan itu juga harusnya kalau dalam rangka melakukan syariat, dalam ikhtiar, harusnya si orang tersebut atau siapa saja harusnya minta petunjuk dulu ke Allah. Jadi istilahnya minta petunjuk dengan istikharah atau dengan hajat gitu, salat hajat. Jadi minta petunjuk harus ke siapa? Karena jadi hakikatnya, permainan di hakikatnya sebenarnya gini. Begitu orang kena masalah, terus kita langsung pergi ke orang pintar segala macam gitu tanpa izin dari Allah. Walaupun orang sakti itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu sebenarnya. Tapi begitu kalau kita ahli tauhid tertimpa masalah, harusnya nanya langsung ke Allah. Jadi ya Allah, dengan masalah ini saya ingin, kalau harus melakukan syariat istilahnya berikhtiar untuk kesembuhan atau keluar dari masalah ini, saya minta petunjuk gitu.
harus ke siapa gitu aja, karena orang pintar tuh banyak. Di kalangan paranormal aja lebih dari 3.300 orang. Terus ahli hikmah itu lebih dari 7.000 orang ahli hikmah. Nah, di antara sekian ribu itu tidak semuanya bisa jadi syarat buat kita. Jadi kita harus minta petunjuk ke Allah. Jadi harus kemana, ke siapa orangnya gitu. Kalau sudah ada petunjuk baru kita jalanin ikhtiar itu. Jadi nggak bisa asal kiai didatengin gitu, asal orang pintar didatengin untuk menyaratin kita, itu menurut saya terlalu banyak. Ya istilahnya selain mendoakan Allah, karena Allah nggak ditanya gitu. Harusnya kita tuh menanya dulu ke Allah gitu, kemana, harus ke siapa. Kalau sudah ada petunjuk baru dijalanin untuk menemui kiai itu atau orang pintar itu. Nah, termasuk saya dalam rangka nyaratin seorang, saya juga minta petunjuk lagi ke Allah itu, harus dengan gimana, harus dengan apa. Walaupun rata-rata saya menggunakan medianya cuma air sebenarnya, air putih yang di botol kemasan. Cuma kadang-kadang ada tugas khusus, istilahnya yang harus saya jalanin seperti yang sekarang ini mau saya lakuin gitu, yaitu mengambil airnya dari sini gitu. Nggak cukup dengan botol air di dalam botol kemasan yang ada di warung-warung gitu. Nah, inilah sesuai aja, jadi saya juga nyaratin harus sesuai instruksi lah, istilahnya instruksi dari langit juga. Ya siapa tahu kalau orang itu udah petunjuk dari Allah harus ke saya ibaratnya, terus saya juga minta petunjuk lagi harus gimana untuk cara nyaratinnya, kan kita juga jangan menyandarkan ke hikmah gitu. Karena sebenarnya hikmah, amalan, doa-doa, hijib atau saepi nggak ada faedahnya tanpa izin Allah. Nggak ada kekuatan selain kekuatan cuma punya Allah aja gitu. Jadi saya minta petunjuk ke Allah yang mempunyai segalanya, yang maha segalanya gitu. Ya walaupun setelah menjalankan ini, kalau orangnya istilahnya percaya, terus saya ngejalaninnya serius, istilahnya mengerjakannya atau mendoakannya gitu sesuai petunjuk dari Allah lagi, ya insya Allah biasanya nggak pernah meleset gitu. Adapun kalau seseorang yang saya antar sampai harus disyaratin sampai dimandiin di sinilah istilahnya di kawah gitu. Yang selama ini saya alamin gitu, orang yang pernah saya antar dari pertama dimandiin lah istilahnya, itu nggak lebih dari 3 kali prosesnya. Jadi 3 kali diantar, ditawasulkan, terus dimandi, diisi gitu di sini. Jadi 3 kali pengulangan itulah. Jadi kalau saya nggak seperti orang-orang lain gitu yang kayak kuncen-kuncen lah istilahnya, itu harus ada rutinan. Seperti malam Selasa tawasulan, malam Jumat kadang-kadang terus kliwonan. Sampai ada yang puluhan, ya belasan tahun. Begitu ditanya maunya apa, udah terbukti kebanyakan ya belum katanya. Jadi selama sekian belas tahun kemana aja gitu, cuma ikut-ikutan kliwonan doang atau tawasulan doang gitu. Jadi yang maksudnya kita itu nggak pernah tersampaikan gitu. Kenapa? Karena disitulah jadi kesalahannya. Seorang itu minta syariat, dia harus minta petunjuk dulu ke Allah, harus ke siapa, kemana gitu. Terus orang yang ngejalanin nyaratinnya gitu, harus sama minta petunjuk lagi ke Allah, harus gimana itu nyaratin seseorang ini. Walaupun sama-sama medianya air putih, tapi air putihnya dari mana gitu, dari keramat mana yang harus diambil. Itu yang saya alamin dalam ini. Jadi hakikatnya kalau kita melaksanakan sesuai instruksi Allah, Allah itu sudah kun fayakun gitu. Jadi kalau saya ngantar orang mandiin di kawah misalnya, kalau
nggak pernah lewat dari 3 kali. Jadi 3 kali istilahnya ritual tawasul, terus mandi, terus berapa minggu atau berapa bulan kemudian mandi kedua, tawasul kedua, istilahnya sampai 3 kali, ya udah kita lepas aja. Karena saya cuma mengantar dia, mengaktifkan yang ada di diri orang-orang tersebut gitu. Jadi mengaktifkan ke sedulur papatnya, kekuatan dirinya untuk langsung ke Allah gitu, memintanya gitu. Kalau saya cuma membukakan gerbang sebagai juru kunci untuk membukakan gerbang ke alam hakikat. Silahkan dia bermohon sendiri, bermunajat sendiri gitu. Ya biasanya kalau saya membukakan alam itu ya 3 kali sih udah hotaman istilahnya gitu. Aduh, ini udah cuaca mendung, turun kabut, jam 9 kurang seperempat. Kita lanjut lagi perjalanan. Alhamdulillah saya sudah nyampe di lokasi yang bekas musola kelongsoran ini. Ini musolanya. Jadi tujuan kita itu ke belakang, yang batu di depan tuh ke belakang sono, di celah itu. Dan di sana ada ya saluran atau jalur curug kadunyaan. Jadi itu yang saya namain curug kadunyaan. Dan sekaligus di lokasi itu bisa buat nyaratin untuk merontokkan ilmu-ilmu atau isian dari siapa saja, ilmu yang tidak sejalur gitu ya dengan ketauhidan. Itu yang saya ketahui. Jadi barokahnya, karomatnya dari sesepuh penjaga lawang nih, batu itu. Nanti di samping batu itu sebenarnya dulu itu yang Agung menunjukkan bahwa beliau itu setelah dalam Jabarut ya ke alam gaib, dan beliau pun meninggal di alam gaib sana gitu. Jadi secara dari dunia itu dibilang wafat gitu ya, tapi belum maut, belum meninggal, jadi masih hidup. Jadi silem, istilah kalau terkenal Sunda itu silem atau moksa, pergi ke alam gaib. Nah setelah berada di alam gaib, beliau pun tetap kalau sudah waktunya, nyampe waktunya, karena patokan ajal itu tidak bisa diundurkan, dimajukan gitu. Cuma ibaratnya kita punya umur 50 tahun, nah umur 45 tahun kita pergi ke alam Jabarut. Nah selama yang sisa 5 tahun, kalau ukuran waktu dunia itu 500 tahun. Jadi anak cucu, buyut sudah meninggal, kita masih hidup tapi dalam gaib gitu. Dalam gaib tetap kita itu akan meninggal. Jadi patokan 50 tahun itu tidak hilang, tetap aja tidak bisa diundurkan gitu. Tapi kalau kitanya pengen lama gitu di 50 tahun ukuran dunia, tapi kita pergi dulu istilahnya ke alam malakut yang satu harinya bisa 83 tahun lebih. Berarti kalau kalikan 5 tahun, ya hitung sendirilah berapa banyak kita umurnya panjang. Itu yang terjadi terhadap Kangjeng Nabi Khidir. Beliau hidup ibaratnya di zaman Raja Julkarnain atau lebih dari 4000 tahun sebelum Masehi lah. Ya kurang lebih sepengetahuan saya tuh 3500 sampai 4000 tahun sebelum Masehi Nabi Khidir sudah ada, tapi beliau pergi ke alam malakut gitu istilahnya. Jadi bisa dianggap beliau itu pergi ke sana. Nah mungkin kalau umur di dunianya mungkin beliau istilahnya kalau hidup di alam manusia mungkin sekarang sudah meninggal, tapi berhubung pergi ke alam hakikat, beliau itu bisa bukan menunda sebenarnya, cuma kan perbedaan ukuran waktunya gitu.
Di dunia 50 tahun. Sisa 1 tahun kita pergi ke alam malakut. Yang 1 tahun itu kalikan saja sehari semalamnya di alam malakut itu 83 tahun. Kalau ke alam laut bisa 1.000 tahun. Ada yang 50.000 tahun per satu harinya gitu perbandingannya. Jadi kalau kita pengen panjang umur ya udah lakuin moksa atau silem gitu. Itu sepengetahuan saya gitu. Jadi kalau katakan meninggal di alam dunia, ya mungkin setelah pergi dari dunia pergi. Tapi sebenarnya beliau silem atau moksa pergi ke alam gaib gitu. Nah di alam gaib itu banyak tahapannya. Mau alam jabarut, alam malakut atau alam lahut. Nah Kanjeng Nabi Khidir itu perginya ke alam hakikat. Bisa pergi ke alam malakut lah istilahnya. Bisa lebih malahan posisinya. Jadi beliau itu masih ada tapi dalam sana gitu. Gitu yang saya ketahui. Sekarang kita ini lagi gerimis, tapi tetap saya akan menuju ke curug yang harus saya ambil airnya dari curug. Ya mudah-mudahan kalau biasanya hujan di atas tuh airnya, waduh, lumayan besar ya. Curah hujan kalau di gunung di atas, saluran air curugnya bisa seperti air bah gitu. Itu yang perlu kita hati-hati gitu. Kita lanjut. Terawat karena sejak musolanya tertimbun longsor, orang jarang kesini. Karena kalau lagi situasinya hujan, nggak ada tempat untuk berteduh. Nah ini kondisi. Yang koton katanya ini menurut dulu pernah ngobrol sama juru kunci yang orang Sukamahi. Ini sejak sebelum meletus juga batu ini sudah posisinya sudah seperti ini. Karena beliau tahun 65-an ya mungkin masih remaja. Yang dibawa sama orang tuanya. Posisinya ya batu ini seperti ini, nggak ada perubahan. Adapun di bawahnya ini waktu tahun 2002 awal saya juga ya pertama kan di sini gitu. Bermalam di sini bawa kompor gas, alat-alat camping, masak di sini di pojok. Intinya cukup buat berteduh saja gitu. Tapi tenda buat kalau situasi hujan ya udah siap-siap bawa. Tahun 2002 awal nih baru di pelur ya belum di keramik kondisinya. Dan saya tahun 2002 awal waktu sembahyang di sini ditemuin oleh ya bayangan putih yang berkelebat yang bikin ganggu konsentrasi. Akhirnya saya pergi ke musola dan masuk ke dalam gudang mihrabnya di musola. Sembahyang karena di sini ebat terus kena gangguan seperti penampakan ya dibilang bukan pocong itu tapi kayak kain mukena gitu yang terbang dari dalam sini nih. Nah di sini bisa disebut yang penjaga lawang. Kalau saya sendiri pengalaman waktu dibukakan alam gaibnya, jadi batu ini seolah-olah nggak ada gitu. Tahu-taunya ada seperti taman rumput kita yang mau ke istana, seperti istana Bogor gitu. Jadi di dalam sana tuh ada keraton di belakang. Kebetulan harus ngikutin arus jalur curug kadunyaan itu. Jadi curug kadunyaan itu di belakang batu ini. Lewatnya lewat sini nih, samping itu. Mengitari batu terus ke belakang gitu. Tapi kadang-kadang di suatu lain hari waktu saya tawasulan di sini
Seolah ini seperti bangunan masjid yang lumayan besar kayak, karena saya lihat tuh banyak orang yang pada sembahyang gitu. Tiangnya dari tiang emas. Jadi dalam gaib itu kalau terlihat satu lapis bisa jadi dia masih tempatnya posisinya di sini gitu, tapi keadaannya sudah berubah, sudah lain lagi gitu. Jadi antara alam jabarut, alam malakut, dan alam lahut itu walaupun posisinya satu titik di sini itu bisa berbeda-beda penampakannya gitu. Jadi jangan heran kalau ada orang yang bisa melihat ke makhluk lain, tapi orang lain walaupun sama-sama ahli pergaiban tidak bisa melihatnya karena penglihatannya beda jarak. Seperti kalau kita melihat langit gitu, ada yang diperlihatkan langit pertama, yang lain sudah bisa melihat ke langit ketujuh. Pasti keadaan langit pertama dan ketujuh itu berbeda keadaannya. Nah, di sebelah kanan batu ini nih, ini kan batu buat tawasulan. Itu ada bekas air mineral gelas. Mungkin beberapa hari ke belakang sih ada orang ke sini. Nah, yang Agung tuh nunjukin bahwa di sebelah sini nih, sebelah kanan ini, depan kamera ini, bahwa beliau tuh setelah itu, tapi di alam gaib itu beliau telah meninggal gitu. Dikuburkannya di sebelah sini. Tapi kalau secara fisik atau lahiriah digali di sini memang nggak ada makam sih. Tapi itu jadi orang yang silem atau orang yang moksa di alam gaib tetap pasti meninggal lagi gitu untuk menuju ke alam barjah dan ke alam kuburnya itu. Jadi orang-orang tuh ada yang meninggal, kalau manusia meninggal dari alam dunia ke alam barjah lalu ke alam kubur. Jadi alam barjah itu alam antara, dinding penyekat antara alam kubur dan alam dunia. Nah, bangsa jin meninggal dari alam jabarut, masuk ke alam barjah, lalu masuk ke alam kubur. Terus malaikat juga sama. Malaikat kan dikisahkan hari kiamat meninggalnya. Jadi dari alam malakut ke alam barjah, masuk ke alam kubur. Jadi setiap makhluk itu pasti meninggal. Cuma kalau manusia ini banyak berbeda-beda dari umur gitu ya, umurnya dari alam dunia. Kalau yang lurus gitulah istilahnya, yang sempurna. Jadi setelah dari alam dunia masuk ke alam barjah lalu ke alam kubur. Tapi kalau ada perjanjian dengan makhluk gaib, jadi dari alam dunia itu silem dulu, pergi ke alam jabarut, misalnya alam kayangan gitu. Nah di situ pemerintahan sama seperti kayak di alam dunia ini, ada raja, ada menteri, misalnya gitu, ada pembesar dan ya seperti kita lah di alam dunia ini. Nah banyak juga orang-orang yang atau manusia-manusia yang mampir dulu, singgah dulu ke alam jabarut ini. Mungkin karena ada perjanjian atau ada yang jadi korban tumbal. Itu ada yang ditumbalkan, itu masuknya ke alam jabarut. Nah, di alam jabarut ini berbagai macam ras juga. Jadi di alam jabarut walaupun identiknya alam kajinan, tapi di sana juga ada alam siluman di alam jabarut itu. Jadi manusia yang berada di alam gaib. Jadi tinggalnya di alam jabarut ini. Nah, kalau manusia yang ya di siluman itu atau orang-orang yang silem, yang moksa, tetap dia akan meninggal juga di alam gaib sana itu. Jadi meninggalkan alam itu, alam jabarut menuju alam barjah, alam kubur. Jadi kalau manusia yang normal dari alam dunia, alam barjah, lalu alam kubur. Jadi itu terserah pilihan Anda. Atau mau mampir dulu silahkan gitu. Cuma kalau buat orang-orang yang Islam, tauhid yang benar,
Yang sempurna itu bukan silem gitu, bukan. Walaupun saya berbeda pendapat dengan guru saya sendiri. Jadi orang yang sempurna itu meninggalnya pergi sama jasad-jasadnya. Justru kalau saya kebalikan. Yang asal kan kita itu sudah jelas. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah yang kembali kepada Allah itu bukan jasad. Kalau jasad kan tadinya dari aci, air, angin, tanah, api. Itu kembali lagi ke sumber awal. Istilahnya kalau manusia kan berasal dari tanah, saripati tanah, ya kembali lagi ke tanah jasanya. Tapi si ruh ini yang sudah dinamakan jadi arwah, ini kembali kepada Allah. Jadi kalau ada yang beranggapan meninggal sempurna itu meninggal dengan jasad-jasadnya pergi, itu salah besar itu. Mungkin orang itu taunya berdasarkan kata gurunya atau kata syekhnya. Sedangkan kalau saya sendiri tahu itu karena saya masuk ke alam itu semua. Jadi istilahnya secara sompralnya itu nggak ada alam yang tidak pernah saya masukin gitu. Mau di alam Jabarut, alam Malakut, alam Lahut. Jadi saya tahu posisi keadaan mereka semua itu semua karena karunia Allah yang diberikan kepada saya gitu. Jadi saya juga bukan mengandalkan hikmah. Jadi karunia Allah, kasih sayang Allah mengajak saya untuk dikenalkan kepada ciptaan-ciptaannya, alam-alam hasil ciptaan Allah itu sendiri gitu. Jadi setahu saya gitu, orang yang moksa, yang jadi silem, yang jadi siluman, yang berada di alam gaib itu, mereka tetap akan meninggal dan masuk ke alam kubur. Karena kita tidak bisa langsung dari alam dunia, alam Jabarut, terus potong kompas, tahu-tahu hidup di alam mahsyar, tidak. Jadi kita semua akan masuk ke alam kubur dulu gitu. Maupun manusia, bangsa jin atau malaikat, semuanya itu harus masuk dulu ke alam kubur. Setelah itu baru kita bangun di alam mahsyar, itulah akhirat gitu. Jadi alam kubur itu tempat istirahat. Ada istirahat yang senang, tenang, tidur yang nyenyak, ada yang tidur sambil mimpi jelek, itulah siksa kuburnya itu, siksa kalau mimpinya jelek tuh. Tapi perasaan itu bukan seperti mimpi gitu sebenarnya. Karena kita di alam sana itu kesadaran seperti sekarang ini. Cuma beda situasi gitu, beda keadaan. Tidak usah jerih payah, susah-susah, capek-capek kerja cari nafkah, enggak. Kalau syukur-syukur kita itu mendapatkan nikmat kubur, istirahat tenang, tidur santai gitu. Anak punya anak atau keluarga yang soleh, pasti ada kiriman, ada paket terus-terusan tiap waktu, karena yang mengirimkan doa kepada kita gitu, kalau punya anak turunan yang soleh. Tapi celakanya kalau kita tidak meyakini hal itu gitu, yang sudah meninggal ya udah kubur biasa aja, tinggalin kayak bangkai biasa. Itulah orang-orang awam. Nah inilah air yang saya maksud. Jadi ini saluran jalur air terjun Kadunjaan. Jadi kita ngikutin jalur ini bisa langsung ke atas, dan sampai di atas sana tuh mentok. Jadi ada air terjun yang tingginya kurang lebih 5 meter lah air terjun itu. Jadi saya namain air terjun Kadunjaan. Nah di sini ini yang saya maksud, air untuk bisa kita pakai buat membersihkan diri
kalau kita pernah diisi ilmu-ilmu yang tidak satu jalur dengan ketauhidan itu, insya Allah dengan mandi di sini bisa langsung rontok gitu. Karena saya ngalamin waktu itu tahun 2007-an terbukanya gitu. Tahun 2007 setelah kita kan istilahnya meminta doa-doa hikmah ke orang lain lah, istilahnya gurunya temen yang saya anggap tadinya dianggap wah gitu, guru itu lumayan dalam keilmuan tuh. Jadi saya dijazah doa-doa, memang ayat-ayat Quran dan sholawat yang dijazakan beliau. Cuma ternyata dalam pengisiannya itu yang berbeda. Jadi walaupun kalimahnya ayat-ayat Quran yang kita serapkan gitu, tapi dalam cara pengisiannya itu beliau menggabungkan dengan makhluk-makhluk lain lah istilahnya gitu, bangsa kehodam-hodam. Akhirnya waktu saya mandi di sini, jadi terbuka di situ, ternyata badan itu seperti penuh dengan misalnya rereget gitu. Karena setelah beres puasa dari guru itu gitu, orang ya masih orang Tasik lah istilahnya, ternyata tidak satu jalur gitu. Jadi memasukkan, mengisi ke badan saya itu hodam-hodam yang lain. Tapi begitu mandi di sini, terlihat isian-isian itu tidak satu jalur dengan saya gitu. Akhirnya dengan mandi di sini, ilmu-ilmu yang pernah diisikan itu ya cuma satu brus, satu celup aja langsung pada rontok semua. Nah di sinilah saya mengambil kesimpulan, kalau kita istilahnya pernah diisi-isi ilmu yang tidak baik lah istilahnya, yang tidak satu jalur, cobalah mandi di sini, insya Allah. Jadi ini cuma jadi sebab untuk syariat lah untuk membersihkan gitu.